Selain Ali, saya juga akan menceritakan tentang satu hal yang berbeda. Jadi ada bocah berusia 5 tahun yang mengalami kebocoran jantung sejak bayi. Jadi kebocoran jantung sejak bayi dan membutuhkan bantuan kita semua. Sebelum itu kita lihat dulu apa yang terjadi. Silakan. Sungguh malang nasib salah satu keluarga miskin, Pak Sutri, Lukman, dan Suprapti. Asal desa Tanjung Sari, Pacitan ini. Dari jualan sayur keliling dengan penghasilan tak lebih dari Rp50.000 sehari ini, mereka harus menghidupi 4 anaknya dan tinggal di rumah kontrakan. Kemiskinan keluarga ini terasa semakin memilukan, karena anak ketiga mereka, Nuzulul Ramadan, 5 tahun, didiagnosa menderita jantung bocor sejak bayi. Selain tubuhnya yang kecil layaknya bocah berumur 2 tahun, bocah malang ini juga lemah, dengan bibir dan jemari kaki dan tangan membiru. Bahkan jika terlalu capek, bocah yang masih sulit bicara ini juga hanya bisa berbaring dengan menahan sesak nafas. Derita Nuzulul ini memang cukup memilukan. Betapa tidak, sejak lahir hingga berumur 8 bulan, bocah ini sakit dan ketika itu didiagnosa jantung bocor. Sekujur tubuhnya membiru dan lemah tak berdaya. Saat itu keluarga membawanya ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Bayi malang itu harus menjalani operasi penambalan jantung dengan taksiran biaya mencapai Rp125 juta. Ketiadaan biaya sebesar itu, operasi pun urung dilakukan dan keluarga terpaksa membawa pulang bayi. Keluarga miskin ini berharap ada bantuan entah dari manapun agar derita anak dan keluarga malang ini segera usai. Nyawa bocah ini bisa tertolong dengan operasi yang menelan biaya Rp125 juta untuk jantung yang bocor. Baik, tadi kami sudah memberikan rekeningnya untuk bantuan apabila Anda ingin membantu. Silakan membantu ke rekening yang ada di bawah ini. Ini tidak melewati dari tim hitam putih ataupun Trans 7, tapi langsung ke orang tua dari anak tersebut. Kami juga akan mencoba untuk nge-tweetnya rekening tersebut apabila Anda berniat untuk membantu. Sekali lagi saya selalu mengatakan orang yang bantu bukan orang yang memiliki kelebihan, tapi orang yang mau membantu. Itu saja, karena semua orang pasti bisa membantu kalau mau. Izin, mungkin saya mau tanya-tanya dikit tentang jantung bocor nih. Anda kan dokter ya? Percaya nih sama aku. Hah? Percaya nggak? Saya masih agak bingung, Anda ini dokter apa dokter Andes sebenarnya. tapi kita coba aja lah. Saya masih percaya, saya masih memberikan kepercayaan pada kamu sampai selama ini. Kalau jantung bocor itu berarti bisa di setiap usia basicnya? Karena ini kecil sekali loh. Penyakit kalau jantung bocor pada anak-anak itu udah bawaan Om dari dalam kandungan gitu. Berarti aku tahu sejak seperti kandungan itu. Dia sudah ada kelainan. Iya, jadi pembentukannya mungkin pada waktu katup jantungnya kan jantung ada sekat-sekatnya ya, ada 4 ruang. Nah, sekatnya itu yang tidak terbentuk sempurna dan biasanya itu sudah bawaan dari dalam kandungan. Kalau itu bawaan dari dalam kandungan, apakah kalau di USG dan sebagainya kelihatan itu? Mungkin bisa kelihatan tapi tidak bisa langsung dilakukan tindakan sepertinya. Jadi harus menunggu bayi itu lahir terlebih dahulu gitu. Tadi kan kalau kita lihat katanya sampai tangan dan kakinya membiru. Itu benar berarti ya? Benar, bisa. Dan apa yang terjadi kalau misalnya tidak diberikan pengobatan yang benar? Ya, apa yang terjadi? Ya yang pasti... Maksudnya kan sekarang bertahan selama 8 bulan sudah. Iya benar, cuman kan ya kondisinya membahayakan lah, bisa dibayangkan Mas. Jadi maksudnya jantung itu fungsinya menampung darah, memompa darah gitu. Sekat-sekatnya itu fungsinya salah satunya memisahkan antara darah yang bersih, darah yang kotor, darah yang mengandung oksigen ya sama yang mengandung karbon dioksida gitu. Kalau darah itu tercampur terus seperti itu kan lama-lama bahaya ya buat bisa mematikan anaknya. Berarti ya. Bisa matikan, oke. Dan jalan satu-satunya adalah operasi? Bisa diberikan pengobatan contohnya? Kalau misalnya seperti itu mungkin harus lebih lanjut ke spesialis jantung ya. Kalau dengan pengobatan, cuman sih yang aku tahu kalau yang ada kebocoran seperti apa tindakannya adalah bagaimana caranya menutup si bagian yang bocor itu. Berarti ya
caranya dengan tindakan pembedahan atau mungkin bisa di kateter kali, ditutup juga. Kalau anak usia itu bisa dibedah gitu? Bisa sih. Ke spesialis jantung anak. Dengan spesialis jantung anak harusnya bisa. Ya, nanti seperti apa tindakan yang harus dilakukan terhadap anak itu, mungkin ada kategori usianya. Kalau usia segini sampai segini dilakukan apa dulu. Nanti kalau usianya sudah lebih besar, mungkin sudah layak untuk dilakukan tindakan operasi, ya dioperasi seperti itu. Baik, terima kasih Gina. Saya yakin orang-orang penonton Hitam Putih, atau saya yakin penonton saya adalah orang-orang yang sebenarnya mau membantu. Karena itu terbukti sekali banyak mereka yang kita bawa ke Hitam Putih dan hidupnya terbantu atas bantuan Anda yang ada di rumah. Dan saya yakin kasus ini pun bisa segera dibantu dan bisa segera dioperasi. Mereka membutuhkan biaya sekitar 125 juta rupiah karena keadaan orang tua yang tidak memungkinkan untuk membiayai pengobatan atau pengoperasian anak mereka. Dan saya yakin dengan memberitahukan ini di acara saya yakin bahwa anak ini akan tertolong. Apabila Anda mau membantu, sekali lagi apabila Anda mau membantu, silakan mengirimnya ke sini. Ini di BRI Simpedes nomor 38720153495338. Nomornya ada di bawah sini atas nama Hadi Widodo. Hadi Widodo ini adalah adik dari ayahnya karena hanya beliau yang memiliki rekening bank tersebut. Jadi bantuan ini langsung diberikan kepada keluarganya dan akan langsung diberikan untuk pengobatan atau pengoperasian anak tersebut. Bisa secepatnya ya, dananya terkumpul jadi ya, bisa dibawa. Dan kita akan menginformasi juga apabila terkumpul dan bisa dioperasi. Siapa tahu nanti kita akan bisa membawa kabar berita yang luar biasa yang baik untuk Anda semua apabila kita berhasil menolong anak ini. Baik, kita kembali lagi ke Ali. Kita akan mengundang salah satu kerabat Ali. Ini ada salah satu kerabat Ali. Ini adalah Peltu Madong, paman dari Ali. Apa kabar, Pak? Madong, silakan. Ya. Ya. Ini Anda paman langsung atau paman dari ibu berarti? Kemudian dari ibu dengan bapak. Jadi gimana ceritanya? Jadi memang kan ini baku ambil ini antara ada hubungan keluarga semua. Jadi bapak ada juga hubungan keluarga dengan saya, ibunya juga ada hubungan keluarga dengan saya. Oke, jadi Anda ini pamannya? Iya betul. Tinggalnya dekat? Saya tinggalnya di Manding. Dia tinggalnya di sana, tapi saya tugas di desa itu. Oke, Bapak tahu tentang keadaan keluarga ini? Tahu. Nah terus kenapa tidak ada bantuan Pak dari teman-teman, dari keluarga selama ini? Sebetulnya begini ceritanya. Sebetulnya ada. Dengan kami sebagai keluarga itu koordinasi, rampung untuk rimpung. Setelah itu, kan begini ceritanya, pertama itu tinggalnya di Kuajang. Masih hidup bapaknya. Tapi setelah bapaknya sakit, dibawalah ke Batetanga, desa Batetanga, di situ dirawat. Berapa hari kemudian ayahnya meninggal. Setelah itu ibunya mau kembali lagi ke Kuajang, dusun Lemo. Setelah itu kita keluarga runding kembali. Akhirnya runding nih hasilnya apa? Hasilnya ibunya ini masuk ke dusun, dibawa masuk ke dusun Irambatu. Nah, di situ hasilnya kita keluarga itu menyatakan untuk kehidupannya sehari-hari keluarga Ali ini, apabila kita ada rezeki yang lebih, kita berikan sama dia. Apabila ada rezeki yang lebih kita berikan. Tapi terlihat bahwa katanya sampai tiap hari makan nasi sama garam, bawahnya hanya nasi sama garam itu. Itu sekali-sekali. Tidak. Tiap hari katanya ibu tadi. Tidak. Hampir setiap hari. Nah, ini apakah ada bantuan rutin dari keluarga, misalnya setiap bulan mengumpulkan berapa untuk keluarganya? Keluarga itu hanya melihat saja. Kalau memang itu kurang, baru memberi lagi. Kan jauh Pak, melihatnya gimana? Kalau keluarga karena di situ rata-rata keluarga semua. Nah, yang melihat siapa biasanya? Yang melihat ada banyak keluarga situ. Ada saudaranya, mamanya, kemudian omnya ada di situ, tantenya. Kalau dari Bapak sendiri, bantuan yang pernah Bapak berikan kepada keluarga, apa itu Pak contohnya Pak? Berupa beras, uang biasa saya kasih kalau ketemu. Tapi memang tidak ada bantuan tiap bulan dari keluarga untuk memberikan kepada keluarganya? Itu bantuan dari tiap bulan itu tidak tentu. Jadi kapan ada, ya serahkan.
Bukan banyak hari ini lebih, hari ini juga kita berikan. Nah, kalau Anda sendiri melihat anak sekecil ini merawat ibu dan menjadi tulang punggung keluarga, gimana, Pak? Sebetulnya saya sendiri ya jadi pengalaman bagi saya dan jadi pelajaran bagi saya melihat anak tersebut bisa menghidupi atau membantu dalam rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga. Maksudnya pelajaran, Pak? Ya, pelajaran itu ke depan itu saya bisa untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain, saya sebagai pembina, bahwa Ali itu betul-betul sosok yang bisa ditiru. Ditiru dalam arti apa nih, Pak? Kalau saya nggak mau niru nih, Pak. Saya pribadi sih nggak kepingin ada di situasi ini, Pak. Ditiru dalam arti itu cara untuk membina. Cara untuk membina. Membina dalam rumah tangga. Oke, Pak, kalau tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sendiri, saya kan tidak bisa mengatakan ya, siapa tahu dari keluarganya tidak mampu semua ya. Bisa aja keluarga tidak mampu semua, makanya kalau lebih baru ngebantu gitu kan, itu bisa ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi apakah tidak ada yang membantu dalam bentuk tenaga? Maksudnya begini, kalau memang ada keluarga dekat, kita tahu bahwa ibunya Ali itu buta dan tuli tadi katanya ya, tunarungu dan tunanetra. Iya. Kenapa dari keluarga tidak ada yang membantu untuk merawat ibunya gitu? Sebetulnya ada, dari saudaranya ada. Jadi termasuk rumah yang ditempati itu kan termasuk bantuan dari keluarganya, keluarga di situ. Maksudnya ada yang membantu merawat? Ada. Yang tinggal satu rumah sama... Yang tinggal satu rumah Ali tidak ada. Cuma Ali dengan kakak saudaranya satu, yang kakaknya itu dengan adiknya umur 3 tahun. Berarti memang benar-benar Ali sendiri toh yang bisa bekerja pada saat di situ. Berarti memang tidak ada orang dari keluarga yang tinggal untuk membantu, tidak ada. Tidak ada yang tinggal di situ. Kenapa bisa tidak ada? Kenapa tidak ada rembukan untuk itu, Pak, untuk membantu keluarga ini? Kan ini anak kecil gitu lihatnya. Malum di situ kan rata-rata hidupnya pas-pasan semua, rata-rata pas-pasan hidupnya orang di situ. Di dusun itu. Jadi memang agak sulit untuk membantu. Agak sulit kehidupan di situ. Oke. Ini Pak, kalau sekarang sendiri sudah ada bantuan belum dari pemerintah, dari apa? Katanya sudah ada bantuan, betul? Baiklah, sebetulnya saya kan sudah sebagai pembina di situ. Dan awal kami sebagai pembina di situ melihat kehidupan yang ada di situ dan kami laporkan, dan memang kita TNI, Babinsa, mata, telinga, tulang, ujung tombak pimpinan TNI, ujung tombak TNI, khususnya Angkatan Darat. Jadi kejadian yang seperti dialami oleh keluarga Ali, kami laporkan kepada pimpinan kami dan Ramil dan Dandim. Setelah itu Dandim dan Ramil merespon. Setelah kami melaporkan seperti itu, akhirnya Dandim dan Ramil datang ke rumah Ali. Setelah Dandim datang ke rumah Ali, Dandim bertanya kepada Ibu Ali dengan suara yang keras karena dia tuli. Harus kencang. Bantuannya apa yang akhirnya diberikan, Pak? Kalau boleh tahu. Terus Dandim membawa bantuan beras, mie, telur waktu itu. Terus bertanya Dandim kepada, setelah diserahkan, bertanya Dandim kepada ibu tersebut, Ibu Ali, apa yang saya bisa kasih, Bu? Ibu Ali menyatakan, saya minta dibikinkan dapur, WC, dan kamar mandi. Dandim merespon. Akhirnya Dandim kembali hari Minggu, tanggal 5, memerintahkan anggota satu peleton melaksanakan serbuan teritorial untuk merehab rumah Ali. Jadi rumah sudah direhab ya, Pak ya? Selama 4 hari, siap. Sudah selesai itu, Pak? Selesai. Selama 4 hari selesai. Sekarang sudah. Mungkin akhirnya sekarang yang tinggal dipikirkan oleh pihak keluarga adalah ketika nanti Ali masuk ke SD nih, gimana nih yang menjaga ibunya ini siapa ya, Pak ya? Ya. Karena itu yang paling sulit adalah menjaga ibunya ini sebenarnya, dan kakaknya itu. Oke, tapi luar biasa sekali karena tanggap ya, berarti dari TNI juga tanggap akhirnya sudah membantu, dan mudah-mudahan tetap diperhatikan terus karena tetap kami perhatikan sebagai Babinsa. Baik, luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
ada saudaranya, mamanya, kemudian omnya ada di situ, tantenya. Kalau dari Bapak sendiri, bantuan yang pernah Bapak berikan kepada pernah. keluarga, apa itu Pak contohnya Pak? Berupa beras, uang biasa saya kasih kalau ketemu. Tapi memang tidak ada bantuan tiap bulan dari keluarga untuk memberikan kepada keluarganya? Itu bantuan dari tiap bulan itu tidak tentu. Jadi kapan ada, ya serahkan. Bukan umpamanya hari ini lebih, hari ini juga kita berikan. Nah kalau Anda sendiri melihat anak sekecil ini merawat ibu dan menjadi tulang punggung keluarga gimana Pak? Sebetulnya saya sendiri ya jadi pengalaman bagi saya dan jadi pelajaran bagi saya melihat anak tersebut bisa menghidupi atau membantu dalam rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga. Maksudnya pelajaran Pak? Ya pelajaran itu ke depan itu saya bisa untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain, saya sebagai pembina, bahwa Ali itu betul-betul sosok yang bisa ditiru. Ditiru dalam arti apa nih Pak? Kalau saya nggak mau niru nih Pak, saya pribadi sih nggak kepingin ada di situasi ini Pak. Ditiru dalam arti itu cara untuk membina. Cara untuk membina? Membina dalam rumah tangga. Oke, Pak, kalau tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sendiri, saya kan tidak bisa mengatakan ya, siapa tahu dari keluarganya tidak mampu semua ya. Karena dia tuli. Harus kencang. Bantuannya apa yang akhirnya diberikan Pak? Kalau boleh tahu. Terus Dandi membawa bantuan beras, mie, telur waktu itu. Terus bertanya Dandim kepada setelah diserahkan, bertanya Dandim kepada ibu tersebut, Ibu Ali, apa yang saya bisa kasih Bu? Ibu Ali menyatakan, saya minta dibikinkan dapur, WC, dan kamar mandi. Dandim merespon. Akhirnya Dandim kembali hari Minggu, tanggal 5, memerintahkan anggota satu peleton melaksanakan serbuan teritorial untuk merehab rumah Ali. Jadi rumah sudah direhab ya Pak ya? Selama 4 hari siap. Sudah selesai itu Pak? Selesai. Selama 4 hari selesai. Sekarang sudah. Mungkin akhirnya sekarang yang tinggal dipikirkan oleh pihak keluarga adalah ketika nanti Ali masuk ke SD nih, gimana nih yang menjaga ibunya ini siapa ya Pak ya? Ya. Karena itu yang paling sulit adalah menjaga ibunya ini sebenarnya dan kakaknya itu. Oke, tapi luar biasa sekali karena tanggap ya, berarti dari TNI juga tanggap akhirnya sudah membantu dan mudah-mudahan tetap diperhatikan terus karena siap. Tetap kami perhatikan sebagai Babinsa. Baik, luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pak, kalau tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sendiri, saya kan tidak bisa mengatakan ya, siapa tahu dari keluarganya tidak mampu semua ya. Bisa aja keluarga tidak mampu semua, makanya kalau lebih baru ngebantu gitu kan, itu bisa ya Pak ya? Iya, betul. Tapi apakah tidak ada yang membantu dalam bentuk tenaga? Maksudnya begini, kalau memang ada keluarga dekat, kita tahu bahwa ibunya Ali itu buta dan tuli tadi katanya ya, tunarungu dan tunanetra. Iya. Kenapa dari keluarga tidak ada yang membantu untuk merawat ibunya gitu? Sebetulnya ada, dari saudaranya ada. Jadi termasuk rumah yang ditempati itu kan termasuk bantuan dari keluarganya, keluarga di situ. Maksudnya ada yang membantu merawat? Ada. Yang tinggal satu rumah sama... yang tinggal satu rumah Ali tidak ada. Cuma Ali dengan kakak saudaranya satu, yang kakaknya itu dengan adiknya umur 3 tahun. Berarti memang benar-benar Ali sendiri toh yang bisa bekerja pada saat di situ. Berarti memang tidak ada orang dari keluarga yang tinggal untuk membantu, tidak ada. Tidak ada yang tinggal di situ. Kenapa bisa tidak ada? Kenapa tidak ada rembukan untuk itu Pak, untuk membantu keluarga ini? Kan ini anak kecil gitu lihatnya. Malum di situ kan rata-rata hidupnya pas-pasan semua, rata-rata pas-pasan hidupnya orang di situ. Di dusun itu. Jadi memang agak sulit untuk membantu. Agak sulit kehidupan di situ. Oke. Ini Pak, kalau sekarang sendiri sudah ada bantuan belum dari pemerintah, dari apa? Katanya sudah ada bantuan, betul? Tim datang ke rumah Ali dan tim bertanya kepada Ibu Ali dengan suara yang keras karena dia tuli. Harus kencang. Bantuannya apa yang akhirnya diberikan Pak? Kalau boleh tahu. Terus Dandi membawa bantuan beras, mie, telur waktu itu. Terus bertanya Dandim kepada setelah diserahkan, bertanya Dandim kepada ibu tersebut, Ibu Ali, apa yang saya bisa
kasih Bu. Ibu Ali menyatakan saya minta dibikinkan dapur, WC dan kamar mandi. Dan dia merespon. Akhirnya Dandim kembali hari Minggu tanggal 5 memerintahkan anggota satu peleton melaksanakan serbuan teritorial untuk merehab rumah Ali. Jadi rumah sudah direhab ya Pak ya? Selama 4 hari siap. Sudah selesai itu Pak? Selesai. Selama 4 hari selesai. Sekarang sudah. Mungkin akhirnya sekarang yang tinggal dipikirkan oleh pihak keluarga adalah ketika nanti Ali masuk ke SD nih, gimana nih yang menjaga ibunya ini siapa ya Pak ya? Ya. Karena itu yang paling sulit adalah menjaga ibunya ini sebenarnya dan kakaknya itu. Oke, tapi luar biasa sekali karena tanggap ya, berarti dari TNI juga tanggap akhirnya sudah membantu dan mudah-mudahan tetap diperhatikan terus karena siap. Tetap kami perhatikan sebagai Babinsa. Baik, luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini jangan mana-mana. Pelajaran bagi saya melihat anak tersebut bisa menghidupi atau membantu dalam rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga. Maksudnya pelajaran Pak? Ya pelajaran itu ke depan itu saya bisa untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain, saya sebagai pembina, bahwa Ali itu betul-betul sosok yang bisa ditiru. Ditiru dalam arti apa nih Pak? Kalau saya nggak mau niru nih Pak, saya pribadi sih nggak kepingin ada di situasi ini Pak. Ditiru dalam arti itu cara untuk membina. Cara untuk membina? Membina dalam rumah tangga. Oke, Pak, kalau tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sendiri, saya kan tidak bisa mengatakan ya, siapa tahu dari keluarganya tidak mampu semua ya. Bisa aja keluarga tidak mampu semua, makanya kalau lebih baru ngebantu gitu kan, itu bisa ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi apakah tidak ada yang membantu dalam bentuk tenaga? Maksudnya begini, kalau memang ada keluarga dekat, kita tahu bahwa ibunya Ali itu buta dan tuli tadi katanya ya, tunarungu dan tunanetra. Iya. Kenapa dari keluarga tidak ada yang membantu untuk merawat ibunya gitu? Sebetulnya ada, dari saudaranya ada. Jadi termasuk rumah yang ditempati itu kan termasuk bantuan dari keluarganya, keluarga di situ. Maksudnya ada yang membantu merawat? Ada. Yang tinggal satu rumah sama. Yang tinggal satu rumah tidak ada.